datang kembali dalam acara podcast RSKM. Kami sapa salam sehat RSKM. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu yang cukup ganteng. Ya, ini nanti kita bisa banyak berbicara tentang apa ya hari ini ya. Ya, kebetulan sahabat kami ini kelihatannya seperti dari luar Jawa. Ya. Silakan perkenalkan Mas. Nama saya Arifin Tusluan, yang biasa dipanggil Luan. Saya adalah salah satu perawat di RSKM Mojowarno yang sering bertugas untuk melayani pasien-pasien kanker. Oh, namanya Mas Luan ya, Afrinatus Luan. Di bagian rawat jalan. Baik. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang lain, yaitu tentang perawatan di rumah atau yang disebut dengan home care ya. Mas Luan ini adalah salah satu tim yang bergerak di dalam home care yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Untuk mengenal home care itu kita akan tanya dengan Mas Luan. Ya, Mas Luan, home care itu apa sih sebenarnya? Home care itu salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis yang dilakukan di rumah. Dan itu diawasi secara langsung oleh dokter. Oh, jadi home care itu perawatan di rumah? Di rumah. Nah, itu diawasi secara langsung oleh dokter. Nah, itu biasanya dilakukan kepada pasien-pasien yang punya kebutuhan khusus ya Mas ya. Oh gitu ya. Kebutuhan khusus ya. Contoh pasien pasca pemulihan post operasi ya, dengan pasien-pasien yang lansia, pasien paliatif. Nah, itu yang sering dilakukan di home care itu tersebut. Baik, tujuannya home care itu sendiri apa Mas Bang? Tujuan dari home care itu ya meningkatkan, mempertahankan, dan memaksimalkan kondisi pasien itu tersebut. Dan itu dan juga untuk meminimalkan penyakit pasien itu. Dan itu dilakukan secara komprehensif, dan itu dilakukan secara berkesinambungan. Oh, jadi mungkin anggapan saya ya, mungkin tujuannya pasca perawatan dari rumah sakit bisa. Oh gitu, baik. Untuk berikutnya Mas Luan, manfaatnya sih apa ini? Oh iya, manfaat dari home care itu banyak ya Mas. Oh iya? Ya, banyak. Yang pertama, pasien lebih nyaman ya. Oh, lebih nyaman ya. Ketika perawatannya dilakukan di rumah ya Mas. Pasien lebih nyaman. Terus biaya lebih ekonomis kan? Oh iya. Iya, karena kita kan nggak ngeluarin bensin, ya, kendaraan dan lain-lain. Dan yang berikut jelas perawatannya lebih cepat karena fokus pada satu pasien aja. Oh, gitu ya Mas? Ya, lebih cepat. Dan pelayanannya sama seperti di rumah sakit. Efektifnya sama seperti pelayanan rumah sakit, khususnya di rawat jalan ya Mas ya. Itu kan pelayanannya seperti pelayanan medis ya, terus rehabilitasi medis, terus konsultasi gizi gitu. Sama seperti di rumah sakit, khususnya di rawat jalan, sama Mas. Jadi perawatan home care itu intinya hampir sama. Tapi pelayanannya di rumah. Pelayanan apa saja yang bisa dilakukan di home care ini Mas? Yang selama ini dilakukan oleh rumah sakit, apakah itu bisa dokter atau yang lainnya, pengambilan darah atau apa itu? Untuk sementara Mas Luki, di Rumah Sakit Kristen Mojowarno yang sering kita laksanakan ya Mas, itu pasien-pasien yang
variatif ya, pasien-pasien yang punya penyakit terminal ya, atau punya penyakit kronis, dan pasien-pasien yang sudah lanjut usia. Nah, itu yang sering kita lakukan. Apakah juga melayani dengan pasien anak-anak, misalnya foto, misalnya saya punya anak, saya ingin ini mandikan, diajari gimana di rumah itu, apakah seperti itu bisa dilakukan? Bisa nanti sahabat-sahabat RSKM ya bisa menghubungi rumah sakit ya, rumah sakit dan menyebutkan nama ya, nama dulu, alamat dulu ya, terus dengan kondisi pasiennya seperti apa. Nah di situ kita dari tim home care akan mengutus ya beberapa dokter, perawat, dan kita akan meluncur ke rumah atau institusi tersebut, Mas Rudi. Pelayanannya secara komprehensif ya. Dan misalnya kami di rumah punya keluarga ya, dan ini nggak bisa datang ke rumah sakit, jadi mungkin bisa dipanggil ya. Salah satunya kami membutuhkan pemeriksaan darah atau pemeriksaan lain, apakah bisa itu dilakukan? Bisa. Dari home care itu kan kita punya tim, Mas Rudi. Itu mulai dari dokter, fisioterapis, terus teman-teman farmasi, dan teman-teman yang bertugas di laboratorium. Jadi bisa menyeluruh sahabat-sahabat RSKM. Jadi jangan khawatir jika ada sahabat-sahabat, saudara-sahabat atau anak-anak dari sahabat-sahabat RSKM ini yang membutuhkan pelayanan kami secara home care, bisa menghubungi kami tentu saja melalui hotline yang ada di RSKM, yaitu 0321 495 093, atau nanti tertera di film ini di YouTube kami ini. Oh ya Mas Luan, ngomong selama ini pengalaman yang dilakukan di home care itu bagaimana? Pengalaman ya selama home care ini menarik ya Mas Luan. Menarik. Kalau bagi saya secara pribadi ya, itu menyenangkan karena di mana kita harus bertemu secara langsung sama pasien, komunikasi pasien, dan di sana itu kita diperlakukan luar biasa sama pasien. Jadi kita kayak keluarga sendiri gitu. Kalau disiapin Mas ngopi Mas, kasih kopi disiapin, itu menurut saya menyenangkan banget itu. Luar biasa ya. Enak sekali ya. Jadi kita di pelayanan home care itu seperti keluarga ya. Baik Mas Lan, untuk sebenarnya kita akan berpisah. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang home care ini yang ada di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Silakan Mas Lan. Sahabat-sahabat RSKM dimanapun kalian berada, tadi kita sudah sedikit sharing tentang bagaimana home care itu seperti apa, terus tujuannya itu apa, manfaatnya itu apa ya. Jadi home care itu lebih memudahkan sahabat-sahabat RSKM untuk melakukan perawatan ya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memeriksakan diri melalui home care ya, tadi yang sudah dikatakan Mas Luki ya, silakan menghubungi hotline yang ada ya Mas Luki ya di RSKM. Dan di sini saya mengonfirmasi bahwa untuk pelayanan home care di Rumah Sakit Kristen Mojowarno untuk sementara hanya melayani pasien-pasien yang umum. Baik. Jadi mohon maaf belum. Baik, jadi untuk sementara ini home care dari RSKM itu menyediakan bagi pasien-pasien umum. Pasien-pasien umum kita harus garis bawahi. Mungkin suatu saat bisa yang lain ya. Dan beberapa perkembangan yang ke depan. Baik sahabat RSKM, demikian kita mengadakan podcast pada hari ini mengenai home care. Jadi kita lebih tahu mengenal apa itu home care dan apa itu manfaatnya, tujuannya, dan siapa saja yang melayani home care dan termasuk di dalam tim home care RSKM. Jangan lupa sahabat-sahabat, jangan segan untuk menghubungi kami jika ada saudara
yang lain, tetangga yang membutuhkan, silakan menghubungi kami. Ya, terima kasih Pak Luan, ya Mas Luan ya. Untuk kesempatan hari ini, sebelum kita tutup, kami ucapkan selamat berpisah dan salam sehat dari podcast